Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang 5 penyebab dosa diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 sebab diampuni dosa. Kalau ngomong sebabnya banyak. Bahkan ada satu buku kecil yang nulis perempuan. Seorang syaikhah, jadi ustadzah, itu nulis buku kecil sekali bukunya, paling cuma sekitar 80-an halaman. Itu yang kami khatamkan di Kediri sama di Malang. Di Pare belum, insya Allah nanti mudah-mudahan suatu saat. Judulnya apa? Khamsan wa thalathina sababan li ghufraniz dzunub. 35 sebab atau 35 amalan yang menjadi sebab dihapuskannya dosa. Itu yang ditulis. Itu pun di muqaddimah, ini penulisnya ngomong apa? Wa aktubu laka ba'dhan. Saya tuliskan untuk Anda sebagian. Jadi 35 itu sebagian. Apalagi sekarang kita bahas berapa? 5. Nah, maka insyaallah ya dicicil lah 5 suwe-suwe jangkep. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti jangkep sebelum panjenengan meninggal dunia. Setuju apa enggak ini? Kalau panjenengan meninggal ganti tema ya. Wah ternyata majelis Al-Amin jamaahnya habis. Kemana? Meninggal dunia. Ya Allah. Tapi insyaallah panjenengan ini kalau meninggal tidak usah khawatir. Husnul khotimah. Maka itu loh pentingnya kumpul sama orang-orang baik itu di situ. Kalau nanti kita meninggal, itu maka sing nyolati, sing dongakne insyaallah orang-orang baik. Jangan sampai kita ini meninggal teman kita ndak ngerti nyolati jenazah. Sholatnya pakai rukuk, pakai sujud. Orang lain lihat, "Loh kok ana rukuke, Pak? Kok ana sujute?" Yo, lek dosane titik rakatik rukuk rakatik sujud iki dosane kakean, maka sholatnya harus spesial. Padune padahal ra ngerti sholat. Nah, maka dalam Islam itu jamaah, pertemanan itu bukan kuantitas tapi kualitas. Dalam Islam itu apa? Pertemanan itu bukan kuantitas, koncone wakeh tapi gak mutu blas. Maka dalam Islam teman itu yang dicari apanya? Kualitasnya. Yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, yang perangainya baik. Bahkan di dalam hadis, kalaupun duwe sing wapi itu cuma 40 cukup sudah. Yang apabila nanti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, nomor 1, berita kematian kita itu untuk mereka sesuatu yang besar, sehingga mereka itu dengan kesibukan yang mereka punya tetap menyempatkan untuk datang ke jenazah kita. Akhirnya yang kedua, mereka turut mensolati dan memakamkan kita. Terus dalilnya apa? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia termasuk muslimah, kemudian disolatkan 40 orang dari kalangan ahli tauhid. Ahli apa? Tauhid. Berarti orang-orang yang akidahnya apa? Lurus. Gak 40 orang ini. 40 orang yang 40 ini ahli tauhid semua. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solatnya 40 orang itu menjadi pemberi syafaat untuk diampuninya dosa orang yang meninggal tadi. Nah maka itu jamaah, penting nyolati jenazah itu penting. Apalagi kalau panjenengan itu orang yang insya Allah baik. Kenapa? Boleh jadi doa sholat jenazah panjenengan itu manfaat untuk si mayit. Maka kalau dengar berita kematian, ojo alas biasa, repot, waduh eram, saya enak janjian, ndak. Maka kita cari 40 temen ini yang betul-betul apa? Kualitas. Yang betul-betul apa? Kualitas. Kalau kita butuh uang gitu nyili gampang. Itu kriteria berkualitas. Kalau butuh uang apa? Nyili gampang. Pinjam 100 dulu dong.
biar hubungan tidak putus. Walah, modus ya. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan pelajari 5 di antara sebab diampuninya dosa. Nomor 1, tentu tobat. Tobat itu sebab yang paling utama, yang paling besar, yang paling jelas, jali untuk menjadi penyebab terbesar Allah Ta'ala mengampuni kita. Bahkan tobat ini bisa menghilangkan dosa besar yang paling besar sekalipun. Dosa besar yang paling besar apa? Min akbaril kabair. Nomor 1, syirik. Nomor 2, uququl walidain. Nomor 3, qatlun nafs bighairi haq. Nomor 1, syirik. Nomor 2, durhaka kepada orang tua. Hati-hati loh. Durhaka itu bukan perkara kecil. Nyentak orang tua. Mana Ikrimah? Ikrimah. Mana Ikrimah? Dengerin ya. Durhaka kepada orang tua itu bukan dosa kecil. Itu apa? Dosa besar. Dan salah satu bentuk durhaka itu apa? Mengangkat suara di hadapan orang tua, nyentak. Itu termasuk apa? Dosa besar. Yang ketiga, qatlun nafs bighairil haq. Membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Nah, bahkan dengan 3 dosa paling besar ini, itu pun bisa terhapuskan dengan tobat. Kalau dosa kecil, nanti kita jelaskan, bahkan tanpa tobat pun bisa diampuni. Dosa kecil. Tapi yang kita bicarakan dosa besar di sini, bahkan syirik yang Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, ketika Allah Ta'ala disekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni semua dosa apapun untuk orang yang Allah kehendaki selain dosa syirik. Itu pun kalau orangnya tobat diampuni. Maka ada salah seorang sahabat yang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan amal kebaikan yang aku lakukan di zaman aku masih syirik zaman dulu? Jadi ada satu orang sahabat yang ketika belum masuk Islam itu baik betul orangnya. Silaturahimnya terjaga, sedekahnya luar biasa, bantu fakir miskinnya tidak terhitung. Ketika dia masuk Islam, dia tanya sama Nabi, bagaimana dengan kebaikanku ayyam syirik, di zaman saya dulu masih syirik? Apa jawabannya Nabi? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Aslamta, kamu masuk Islam, ala ma aslafta, dengan apa-apa yang telah kamu lewati, minal khair, dari kebaikan. Berarti apa? Kebaikanmu di zaman syirik dulu, setelah kamu tobat kemudian kamu masuk Islam, itu kebaikan sama Allah ditulis seperti kebaikan yang sempurna walaupun zaman dulu masih syirik. Itu kalau tobat. Sampai dikatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi bayangin, orang yang tobat itu seperti orang yang gak duwe dosa blas. Seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bahkan orang yang bertobat kepada Allah
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa yang mereka lakukan sebelum tobat, sebanyak dosa itu oleh Allah diganti dengan jumlah yang sama jadi pahala. Misalkan sebelum tobat, ben bengi minum ciu. Enggak tahu ciu? Cuy apa ciu? Ciu. Anda lebih tahu ternyata ya. Ciu ya, ciu. Ciu itu apa? Ciu lah ya, sing rotok kecut-kecut pahit-pahit gimana itu? Lo kok tahu? Yang saya ngawur kalau panjenengan bilang kok tahu berarti panjenengan yang lebih tahu. Ini jebak toh ini. Ben bengi ciu. Ustadz, bagaimana ini? Saya kan niatnya innamal a'malu binniyat. Niat saya kan anget-angetan jamu, Ustadz. Saya tidak niat mabuk. Waduh. Lah kalau yang haram niatannya baik, orang nak cerita ini haram ya. Maka haram itu apapun niatnya tetap haram. Oh, niat jamu. Di tempat kita ini kan bukan dibilang bir, dibilangnya apa? Jamu. Bahkan panjenengan biasa ngomong anget-angetan itu. Pernah? Pernah benda? Tidak usah ngaku, tidak boleh. Nah sudah. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan dulu sebelum tobat ben bengi nyetok khamr. Pulang kerja cek awake seger. Satu apa yang namanya kalau minuman keras itu? Lu ngerti kabeh. Wes astagfirullahaladzim. Satu sloki. Terus apa? Pendorong itu namanya apa? Lu kan la haula wala quwata illa billah. Kabul katanya. Ya Allah. Bukan kabul, Pak. Tambul. Tambur apa tambul? Itu tiap malam, coy. Nanti mau berangkat kerja yang ngono, anget-angetan. Cek awake seger. Dalam keadaan dia bukan tidak tahu kalau itu haram, dia tahu itu haram. Ternyata Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, keroso. Oh ya Allah. Saya banyak khilaf, banyak dosa, banyak maksiat, banyak keburukan. Mulai khawatir bakal mati, tobat dia. Maka bertahun-tahun minum ciu tadi, misalkan dosanya hampir 1 triliun plus 51 kilogram emas, misalkan dosanya seberat itu, apa itu kok? Ada berita kemarin yang hampir 1 T itu. Itu sudahlah, tidak usah ngomong itu. Misalkan dosanya oleh Allah dihitung 1 triliun dosa. Setelah dia tobat, Allah gantikan 1 triliun dosa tadi, Allah jadikan 1 triliun pahala. Itu tujuannya apa? Supaya Allah itu mentarghib. Targhib itu nyemangati, memberikan motivasi, mensupport, ngiming-ngiming panjenengan biar kita semua ini kepingin tobat. Nah maka orang-orang yang bertobat sampai Nabi Muhammad mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat dari perbuatan dosa, dia dihitung oleh Allah seperti orang yang sama sekali tidak punya dosa. Maka doa jamaah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qablal maut. Diulang. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya hamba, as'aluka memohon kepadamu ya Allah, berikan kepada hamba taubatan nasuha, tobat yang serius, yang benar-benar tobat. Kapan itu? Qablal maut, sebelum engkau cabut nyawa hamba ya Allah. Sehingga nanti pas meninggal baru saja tobat, dosane wis entek, insya Allah langsung masuk surga. Allahumma amin. Tapi tobat ini bukan 5 tahun sekali. Mas, tobat. Woi!
ngawur. Lah aku iki mari lapo sampean kon tobat ini. Ada yang begitu ndak? Yang ngomong termasuk. Bukan yang ngomong itu, yang ini maksudnya. Jadi ketika orang itu dibilang tob ilallah, mas tobat, mbak tobat, itu kalimat tobat itu untuk mereka kalimat yang menghina. Dan itu yang sekarang kita rasakan, bener apa enggak? Jadi kalau disuruh tobat itu, Aisyah duduk. Orang kalau tobat, disuruh tobat itu perasaannya apa? Kayak mari konangan mabuk. La haula wala anak perempuan. Seperti habis konangan mabuk, mari konangan naudzubillah main perempuan, karaoke, korupsi. Baru kalimat-kalimat itu ketika diberikan tobat kroso. Yo. Tapi kalau tidak habis melakukan sesuatu disuruh tobat itu dianggap menghina. Ngawur sampean. Lo mulai toko Masjid Al-Amin kok dikon tobat. Coba. Padahal Nabi Muhammad itu tobatnya sehari berapa kali? 70 kali. Inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Aku beristighfar, kata Nabi Muhammad SAW, dan aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Dan maaf, kalau tobatnya Nabi jamaah bukan tobat lisan, tobat yang serius, yang keroso bahwa saya ini dosa ya Allah, dosa saya besar ya Allah, apabila engkau tidak mengampuni ya Allah, ini celaka saya. Jadi tobatnya itu tobat seriusan, yang khawatir kalau tidak diterima. Kita ini ndai tobat kayak gini, malaikat ridho ini. Sampai Imam Hasan Basri bilang apa? Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini perlu diistighfari. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi istighfar kita ini perlu diistighfari. Karena semakin istighfar nambahi dosa, istighfar digawe guyon. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kemudian tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan khawatir tidak diterima, tidak ada perasaan merasa dosanya besar, tapi lisannya beristighfar. Ini dibilang apa? Kata Ibnul Qayyim, orang yang seperti itu seperti jasad tidak ada ruhnya. Apa namanya? Qaid. Apa namanya? Seperti jasad tidak ada ruhnya. Maka ruh itu syu'urul qalbi, perasaan jeroni hati bahwa istighfarku ini adalah bagaimana aku merayu Allah agar Allah berkenan mengampuniku. Itu bukan tanpa ruh. Ada orang sholat jengkang jengking tuk tak. Kalau katanya Kiai Haji Anwar Zahid apa? Terus saya kok lupa, astagfirullah wa atubu ilaih. Bahkan ketika mau sholat terus dijeriti itu kok mburi kul wale, karena ketahuan aduh imam sing iki wis bakal wis Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa iki. Maka dijeriti apa? Tidak ada ruhnya. Maka kata Ibnu Qayyim itu seperti kal jasad bila ruh, seperti jasad yang tidak membawa ruh. Sampai Nabi Muhammad itu jamaah istighfarnya dan tobatnya kepada Allah sehari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Dalam riwayat yang lain aktsar, lebih banyak dibanding 100. Dan itu tobat serius, tobat. Kita enggak. Kita ini tobat itu kayak perkara yang hanya untuk orang jahat gitu loh. Hanya untuk orang yang sunangane maksiat. Ahli ibadah seakan-akan enggak perlu tobat. Orang-orang ahli masjid seakan-akan tidak perlu tobat. Bahkan dalam kitab Min Akhlaqis Salaf pun dikatakan, kanu, mereka zaman dulu para salaf itu yuhibbuna an yuqala lahum ittaqillah. Itu para salaf zaman dulu seneng kalau ada orang lain mengucapkan kepadanya ittaqillah. Ittaqillah itu apa?
yang takut kamu kepada Allah ya. Itu orang zaman dulu seneng digituin. Karena ucapan itu tidak muncul kecuali dari orang yang cinta kepada kita. Tapi sekarang ketika dibilang apa? Ittaqillah. Mas, bertakwalah kamu kepada Allah. Jawabannya apa? Alaika nafsuk. Urusan awakmu dewe, ra usah ngurusi aku. Termasuk ketika anak kita diingetin oleh orang lain, gak usah ngurusi anakku, urusono awakmu dewe, urusono anakmu. Gak bisa begitu. Nah, maka nomor satu, ayo dipersering tobat. Dan tobatnya dengan tobat yang serius tobat. Duduk sejenak, lungguh, mari sholat, menjelang sholat, ba'da adzan menjelang iqomat. Ketika Anda bangun malam nunggu adzan subuh, atau ketika sore hari panjenengan sudah bersih, sudah mandi, sudah rapi, mau berangkat ke masjid, duduk bentar depan rumah, merenung coba. Ya Allah, tobat ya Allah. Terus diinget-inget dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan. Karena apa? Belum tentu setiap orang yang tobat itu oleh Allah tobatnya diterima. Maka tidak ada aib kalau diulang, diperbanyak. Kenapa? Itulah sebab kita mendapatkan keberuntungan. Supaya apa? Beruntung. Nomor dua, sebab dari dihapuskannya dosa itu sholat. Secara khusus sholat wajib 5 waktu. Panjenengan buka surah Hud. Surat apa? Hud. Dibuka di sini. Mas apal Quran kabeh ini kan? Surat apa? Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud pada ayat yang ke-114, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Oleh Allah kita ini disuruh sholat. Dan lihat, perintah Allah itu salah satu kandungan terbesar, komposisinya dari perintah Allah itu salah satu yang paling besar itu apa? Rahmat. Salah satu yang paling besar apa? Rahmat. Jadi kalau Allah memerintahkan kita dengan perintah wajib apapun itu, misalkan panjenengan diwajibkan puasa, diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, diwajibkan haji, maka unsur terbesar dari kewajiban itu isinya apa? Kasih sayangnya Allah. Salah satu contohnya apa? Sholat. Ayat ini awalnya berbicara tentang sholat wajib, walaupun juga bisa diartikan tidak tertutup kemungkinan sholat sunnah. Karena apa? Dalam qaidah ilmu tafsir itu ada yang berbunyi begini, al-ibratu, pelajaran dari ayat Al-Quran itu diambil dari mana? Bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafadznya, la bi khususis sababi, tidak secara khusus karena asbabun nuzulnya. Karena kalau ayat Quran itu hanya difahami dengan asbabun nuzulnya, maka terlalu sempit. Maka yang difahami dari ayat Quran itu keumuman makna lafadznya. Contoh, surat Hud ayat berapa? 114. Allah Ta'ala memerintahkan kita, wa aqimis salata tarafain nahar, dan dirikanlah salat di dua ujungnya siang. Wa zulafan minal lail, dan di sebagian waktu
malam. Kenapa Allah perintahkan kita sholat? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena perbuatan baik, al-hasanat, panjenengan buka tafsirnya, al-hasanat perbuatan baik dalam surat Hud 114, ini artinya apa? As-sholawat. Artinya apa? As-sholawat, sholat yang 5 waktu. Yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa. Menghapuskan apa? Dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang seperti ini peringatan, tapi bukan buat semua orang. Untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang mau mengambil manfaat dari peringatan itu. Karena ada orang-orang yang hatinya terlanjur mati. Diiling no model opo gak obah blas. Sampai di kuburan guyon. Saya pernah beberapa kali khutbah kubur. Apa sih kok namanya khutbah kubur ya? Ya sekedar memberikan apa? Memberikan nasihat kubur lah sedikit, barang 1-2 menit. Dan saya kalau di kuburan tidak pernah panjang, karena kematian itu sudah peringatan terbesar. Kalau kita ngomong lagi malah ngerusak itu kadang-kadang. Cuma yang bikin gregeten itu apa? Masuk tanah kuburan rokokan. Ayo, ngono ku wong ya teko. Mana yang di kuburan sambil rokokan? Ayo. Ini kalau jenazahnya minta ya apa? Dum siji, Pak. Kan repot Pak, jerit Pak kalau jenazahnya minta ini. Betul Ustaz? Antum tambah hari tambah ganteng Ustaz, Masya Allah. Ustaz Yudi ini Masya Allah, dikelilingi ibu-ibu terus soalnya, Masya Allah. Kapan-kapan saya ganti Ustaz, jangan antum terus. Wajahnya awet muda, mobilnya baru, pulang haji, Masya Allah. Mudah-mudahan glowing. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah, semakin dicintai ibu-ibu. Mudah-mudahan dipek mantu. Oh, genta-genti kamera ini, gak usah genta-genti. Sampai salah tingkah. Ini kamera sing ndi gak ketok wajah Ustaz iki. Dicetak sering. Nah, sudah. Maka jamaah sekalian, pertama ayat surat Hud 114 itu sholat wajib. Nah, Allah berfirman, kebaikan yang kamu lakukan yaitu sholat wajibmu itu menghapuskan apa? Keburukan. Panjenengan tahu asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya dari surat Hud ayat 114 ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Yazid ibnu Zari' an Sulaiman At-Taimi an Abi Uthman Al-Hindi an Ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Ada seorang laki-laki mencium perempuan. Jadi anak wong wedok bukan mahram tentunya. Dia kepincut langsung apa? Dicium. Bayangin, zaman dulu mencium itu kayak perkara berat gitu loh. Sekarang ada teman kami anak pare dinas di Trenggalek, jadi Babin Kamtipmas. Namanya Brigjen Pol. Masa Brigjen Pol? Bribka ya? Bribka Dedi Mahendra Data. Mahendra siapa? Mahendra Sukma. Itu ya Allah jamaah, saya dikirimi screenshotan oleh beliau. Saya bacanya lo kudu nangis. Sampai bayang no tenan pora. Sampai di daerah beliau itu anak-anak seumuran SMP jual video porno dirinya. Jadi dia masang kamera, entah di kamarnya, entah di kamar mandi. Karena saya tidak dikirimi videonya saya. Ya nanti kalau dikirimi tak share lah. Astagfirullah, guyu, innalillah gitu loh, guyu, astagfirullahaladzim. Sudah, itu jualan.
Kalau foto kelihatan bagian atasnya harga sekian. Kalau kelihatan cuma bawahnya sekian. Kalau kelihatan full seluruh tubuh harga sekian. Kalau video sekian. Kalau langganan, ya Allah saya moco itu kudu nangis saya. Wallahi kudu nangis saya. Saya mikir ini di daerah yang rodok deso. Apalagi masuk area Pari, Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Ya Allah. Padahal di zaman Nabi sekedar mencium itu getune luar biasa, seakan-akan neraka selamanya ini kepikirannya dia. Maka anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, ada seorang laki-laki mencium perempuan, fa'atan nabi, datang sama Nabi Muhammad laki-laki itu sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, ngomong sama Nabi, ya Nabi, saya melakukan dosa besar. Saya melakukan, dalam riwayat yang lain begini disebutkan, saya ini, saya itu, ghairu anni la af'alu biha ma yaf'alu rajulu bimra'atihi, kecuali satu sing gak tak lakoni, saya ndak sempet hubungan badan dengan perempuan itu. Maaf nggih, ini kurang pantas tapi kita sampaikan, saya ndak sempet memasukkan kemaluan saya pada kemaluannya. Itu tok yang kurang, liyane tak lakoni kabeh. Terus laki-laki itu tanya sama Nabi, bagaimana caranya supaya Allah mengampuni saya? Karena dia yakin kalau tidak diampuni sama Allah, celaka ini. Maka ada ucapan, kalau saya tidak salah, dari Abdullah bin Mas'ud. Satu dosa saja cukup untuk menjadikan kita masuk neraka. Satu apa dua? Banyak. Banyak apa mentok? Mentok apa bebek? Apa soang? Kalau dengan keadilanmu, ya nampaknya hampir pasti neraka gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah sudah. Maka laki-laki itu tanya, ya Rasulullah, bagaimana saya ini meminta ampun kepada Allah? Dalam riwayat yang lain Rasulullah diem. Bayangin, sekelas Nabi kalau tidak tahu diem, tidak ada malu. Karena kalau jawab itu mewakili Allah di dalam syariat. Kalau sampai salah tanggung jawabnya gede. Iso jawab. Loh kalau tidak bisa kenapa? Sampai zaman dulu, ini disebutkan dalam kitab Min Akhlaqis Salaf juga. Ada seorang laki-laki punya pertanyaan, datang ke seorang guru, sampai 4 guru. Datang ke seorang ustadz yang pertama, kata ustadznya, wah ngenyek saya sampean. Loh pertanyaan seberat ini kok ditanyakan kepada saya. Dikasih alamatnya, tak kayak alamat. Datang ke teman saya, itu pinter itu orang. Berangkat si penanya kepada orang kedua. Kata orang kedua, loh, lah kok ditanyakan sama saya, ini berat ini. Ini bukan kelas saya untuk jawab ini. Kata yang tanya, loh, tadi temenmu nyuruh saya ke sini, siapa? Fulan. Oh kamu digudo sama dia, dia jauh lebih pinter dibanding saya. Wis, tak kasih teman saya. Orang ketiga, oh pinter dia, tanyain sama dia. Jawabannya sama, lo ngawur. Ini kalau tak jawab dan keliru, delosor saya di neraka ini. Ini pertanyaan berat ini. Dikirim ke orang keempat. Dari orang keempat dikirim balik ke orang pertama. Tak kayak alamat. Loh, gila coaching pertama tadi. Itu menunjukkan apa? Mereka ngerti jawab itu mewakili apa yang Allah inginkan, apa yang Nabi Muhammad inginkan. Kalau sampai keliru, berat. Nah, maka Nabi Muhammad diam, tidak ngomong. Apa yang terjadi? Sampai azan sholat buyar. Setelah sholatnya selesai, laki-laki itu megang tangannya Nabi. Fa'amsaka biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang. Cek, ya Rasulullah, ama nasita amri? Ya Rasul, panjenengan lupa pertanyaan saya. Rasulullah bilang, mana nasit? Saya tidak lupa. Terus, ya apa dosa saya yang tadi? Kepikiran jamaah. Gak sembarangan ini. Antum tahu cerita perempuan Ghamidiyah yang Allah takdirkan a'azzanallahu wa iyyakum berzina. Terus getun datang sama Nabi minta dihukum rajam, dilempar pakai batu. Rasulullah bilang, "Tidak, saya tidak mau." Kenapa? Lahirkan dulu anakmu. 9 bulan nunggu ini. Sambil tiap malam tidak bisa tidur, tambah kurus badannya, tidak enak tidur, tidak enak makan. Setelah lahir, itu di pahanya masih keluar darah nifasnya. Itu cepet-cepet lari ke depan Nabi. Ya Rasulullah, qad waladtuha.
Saya telah lahirkan ya Rasul. Rasulullah deredek. Sama Rasul disuruh pulang. Lah arji'i, pulang. Susui dia sampai dia bisa makan roti. Setiap nyusui sambil nangis ini perempuan. Disusoni sambil dilatih makan roti. Bayi baru lahir. Setelah bisa makan roti, lari kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan roti, ditunjukkan ya Rasulullah. Lihat, ini bayi sudah bisa makan roti. Qad fatamtuha. Saya sudah sapih dia. Kata Rasulullah, la'allaki ma ta'tin. Coba kamu tidak usah datang saja. Tobat sama Allah diampuni kamu. Coba. Jadi keinginan syariat itu bukan menghukum, tapi apa? Mengampuni. Maka Rasulullah bilang, coba kamu tidak datang ya. Tapi karena kamu datang, akhirnya dihukum rajam. Itu ketika dilempar salah seorang sahabat apa? Ngelempar itu dengan cara yang sangat keras. Bang! Rasulullah bilang, mahlan, pelan-pelan. Ini perempuan sudah tobat. Kalau tobatnya dibagikan untuk penduduk Madinah, maka cukup. Coba, jujur tobatnya tadi. Jadi, ini gak sembarangan ini. Jadi beratnya dosa itu ganggu dia. Setelah dia sholat, Rasulullah pergi, bukan laki-laki ini merasa tenang. Oh berarti kanjeng Nabi lali, aman wes. Enggak. Tapi dipegang. Mana sih Amri, panjenengan lupa pertanyaan saya. Ya apa saya ini? Kalau sampai saya tidak ngerti tobatnya, celaka dunia akhirat saya ini. Kata Rasulullah apa? Ama sallaita ma'ana? Bukankah panjenengan baru saja sholat bersama kami? Shallaitu ma'ak. Iya, saya sholat bareng panjenengan. Apa Rasulullah katakan? Insarif. Pergilah kamu. Kenapa? Karena sholatmu tadi telah menjadikan Allah menghapus dosamu. Coba. Berarti sholat 5 waktu itu ampunan dari Allah. Maka itulah sama Allah dikasih jarak. Dari subuh sampai zuhur itu orang kerja. Ada enggak kemungkinan potensi dia berdosa di waktu kerja tadi? Besar potensinya. Ada sholat zuhur, diampuni lagi. Dari zuhur sampai asar, diampuni lagi. Asar sampai maghrib, diampuni lagi. Maghrib sampai isya, diampuni lagi. Isya sampai subuh, diampuni. Dan 2 sholat yang jaraknya panjang antara subuh dan zuhur, dan antara isya dan subuh, itu Allah masih sayang sama kita. Dikasih di tengah-tengah sholat sunnah. Kalau antara subuh sampai zuhur, sholat sunnah apa? Duha. Kalau dari isya sampai subuh, sholat sunnah apa? Witir, tahajud, qiyamul lail. Seputaran itu ya. Supaya apa? Kita ini dalam keadaan tidak pernah sempat dosa kita numpuk. Numpuk dikit, hapus. Numpuk dikit, hapus. Numpuk dikit, hapus. Apalagi sebelum sholat ada wudhu. Wudhu itu bagaimana? Menghapuskan dosa. Apalagi antara azan dan qomat, didoain malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Belum lagi sholatnya, doa di antara 2 sujud, Rabbi gfirli warhamni, sampai terakhir wa'fu anni. Semuanya minta ampunan. Belum lagi nanti doa sebelum salam. Belum lagi sunnah doa ketika sujud. Nah, ketika Rasulullah mengatakan insarif, pergilah kamu, Allah telah mengampuni semua dosamu karena sholat tadi. Faqala rajul, salah seorang sahabat Nabi tanya, "Loh, kok pena?" Maka dia tanya, "Ya Rasulullah, lahu khassah am lana jami'an?" Ya Rasulullah, ini untuk khusus buat dia saja atau untuk semua dari umatmu? Apa kata Rasulullah? Bal li jami'i ummati kulluhum, li jami'i ummati kullihim, bahkan untuk semua umatku kabeh. Salat mereka itu menghapuskan dosa. Maka lek krasa dosane akeh, lah kok gak salat? Itu namanya apa? Adzan dulu lanjut atau bagaimana? Lanjut aja ya. Sip. Itu yang kedua, apa? Salat. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, kita langsung artinya ya biar cepat. Lau anna bi babi ahadikum nahran, kalau di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ada sungai. Tahu semua kan? Yang sungainya itu airnya mengalir deras, airnya jernih, bersih, tidak ada kotoran, dan di sungai itu dia mandi sehari berapa kali?
Hal yabqa lahu daranun, apakah ada kotoran di tubuhnya dia? Dibilang tidak ada kotoran, wong sehari mandi 5 kali. Apa kata Nabi Muhammad? Fadzalikumus shalawatul khams, itulah salat 5 waktu. Apalagi tepat waktu, berjamaah, ditambahi salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, apalagi ditambahi datangnya ke masjid sebelum qomat. Ada apa? Ada doa di antara adzan dan iqamat. Apalagi nunggu salat seperti sekarang, intidharu sholati ba'da shalah, salat. Intidharu shalah, nunggu satu salat untuk salat berikutnya seperti maghrib sampai isya. Itu kata Nabi Muhammad apa? Selama menunggu dapat pahala salat yang sempurna yang oleh Allah diterima. Artinya wah, ini kalau sampai tidak dilakoni eman-eman ya, salat. Amalan yang ketiga, doa. Saya sebutkan di sini 3 saja. Tapi 3 ini pamungkas kabeh. Mudah-mudahan panjenengan bisa hafalkan ya. Kalau tidak hafal nanti coba cek di tayangan ulangnya di YouTube SDO atau YouTube-nya Al-Amin ya. Apa nama YouTube-nya Syekh Yudi? Al-Amin Beringin. Dibuka di YouTube Al-Amin Beringin. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video baru dari kami. Begitu ya? Guyang-guyu, gak gratis sih, ngawur. Di endorse Ustadz itu dia mahal. Nah, sudah. Yang ketiga doa. Dan saya sebutkan untuk panjenengan 3 doa pamungkas. Nomor 1, sebelum salam. Ini waktu yang mustajab. Sebelum salam, waktu yang mustajab. Dan doa ini ditanyakan oleh sahabat Nabi yang paling afdol, yang paling baik. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang paling top? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditanyakan kepada Nabi yang terbaik. Siapa Nabi terbaik? Nabi Muhammad. Jadi suatu hari Abu Bakar dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca sebelum aku salam? Rasulullah bilang, ucapkan wahai Abu Bakar. Isinya apa? Permohonan ampun. Padahal Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Apa kata Rasulullah? Qul, katakan sebelum kamu salam, doanya begini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka kalau seseorang baca doa ini, disebutkan dalam riwayat hadis, kalau ada seorang hamba ngomong fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, itu Allah Ta'ala tersenyum sama dia. Senyum Allah. Artinya begini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam keadaan hamba yakin, ya Allah, hamba ngerti, ya Allah, tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Ngerti, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampuni hamba, ya Allah, dengan ampunan dari sisimu, ya Allah. Warhamni, dan kasihani hamba, ya Allah. Sayangi hamba, ya Allah. Rahmati hamba, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Karena engkaulah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hafal? Diapalin Pak. Ini pamungkas ini. Ini apa? Pamungkas. Doa yang kedua, Sayyidul istighfar. Apal kabeh kan?
Ini pamungkas Sayyidul Istighfar. Maka saya kalau mengunjungi orang sakit, yang orang sakit itu usianya sudah tidak lagi muda, kemudian penyakitnya juga secara pandangan manusiawi nampaknya sudah penyakit yang berat, maka saya ngomong sama yang jaga, jangan lupa diingetin baca Sayyidul Istighfar. Karena kalau sampai Allah takdirkan meninggal setelah sebelumnya dia baca Sayyidul Istighfar, dia dapat dua. Nomor satu, dosanya diampuni semua. Nomor dua, Allah jaminkan satu tempat untuknya di surga. Eman apa enggak kalau enggak dibaca? Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Coba. Ini cukup sehari 2 kali. Pagi dan sore. Syaratnya satu, yakin dengan kandungan isi dari apa yang dia baca. Berarti harus ngerti artinya apa enggak? Harus. Maka saya pernah datang ke suatu majelis taklim, itu dibagi stiker bagus, desainnya bagus, ada warna pinknya, ada warna putihnya, ada bunga-bunganya. Itu Sayyidul Istighfar plus bahasa Latinnya, cara membaca Latinnya plus artinya, dibikin stiker. Nah ini insya Allah Masjid Al-Amin bikin nanti lewat ibu-ibu majelis taklim Putri Al-Amin yang Jumat Sakinah Putri itu ya, nanti insya Allah dibikinkan, dibagi gratis. Terano didol ya itu akeh. Kenapa harus Terano yang dijual ya? Kenapa enggak Chevrolet Spin? Chevrolet Spin murah Ustaz, gak nutut duit. Nah sudah bikin. Atau panjenengan inisiatif bikin desainnya yang bagus, yang menarik, tapi stikernya yang bagus, stiker elek, stiker bola, stiker yang bagus. Nanti orang dikasih itu seneng, desainnya bagus, kualitas stikernya juga bagus, sehingga dia akan tidak segan menempelkan itu, ditempelkan di tembok rumahnya, ditempelkan di mobilnya, ditempelkan di motornya, bahkan mungkin ditempelkan di kamar tidurnya. Supaya apa? Dia akrab dengan kalimat itu. Yang nomor 2 Sayyidul Istighfar. Nomor 3, doa minta ampun ketika sujud. Dan ini 2. Yang pertama begini, minta kepada Allah ampunan ketika sujud. Allahumma ghfirli dzambi kullah diqqahu wa jullah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Orang kalau baca doa ini ketika sujud, bangkit dari sujud doanya habis, dosanya habis. Apa bacanya tadi? Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Diqqahu, yang kecil-kecil, wajullah, dan yang besar-besar. Secara rinci dan secara umum, ampuni semua. Wa awwalahu wa akhirah, yang pertama aku lakukan dan yang terakhir baru saja aku lakukan, ampuni juga ya Allah. Wa alaniyatahu wa sirrah, dosa yang aku lakukan terang-terangan maupun yang aku lakukan singitan, sembunyi. Dibaca ketika apa? Sujud. Bangkit dari sujud, entek dosa panjenengan. Penting apa enggak ini? Penting. Maka hati-hati jangan sampai dilupakan. Kemudian yang keempat, nomor 1 tadi apa? Tobat. Nomor 2, sholat. Nomor 3, doa.
Nomor 4, memaafkan orang lain. Nomor 4 apa? Memaafkan orang lain. Panjenengan buka dalam Al-Quran di dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 22. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Ini ceritanya tentang siapa? Abu Bakar yang diganggu ente-entean sama sepupunya yang bernama Mistah. Putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi, difitnah berbuat zina. Ternyata pelakunya siapa? Mistah, misanan, melarat, miskin, tiap hari dikasih uang, makanan, pakaian. Lah kok sekarang anaknya Abu Bakar di fitnah? Keterlaluan apa enggak? Nemen ini. Abu Bakar marah, bersumpah mulai hari ini Mistah gak tak ewangi mana. Ibu-ibu punya orang yang zolim sama panjenengan sampai pol zolime, sampai hati itu sampai gregetan, punya? Ada bu? Sudah dimaafkan atau belum? Kalau panjenengan punya bu, satu orang di depan, di kepala ini ketemu nama iku, pol bojoku, lah kok dijak metu. Pokok kezaliman itu banget. Maka ketika panjenengan punya yang seperti itu, orang yang zolim kepada panjenengan, zolime pol, itu kesempatan untuk dosa Anda diampuni pol sama Allah. Maka Allah ingatkan Abu Bakar, ketika Abu Bakar bersumpah tidak akan menolong Mistah, Allah ingatkan apa? Dan janganlah orang kaya dan orang yang punya kelebihan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabatnya. Maksudnya Mistah tadi. Terus Allah bilang apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Sudahlah, maafin, lapang dada. Bukankah engkau ingin diampuni oleh Allah? Nah, kalimat bukankah engkau ingin diampuni oleh Allah ini berkaitan ayat sebelumnya. Kalau kamu maafkan, maka bayaranmu sama Allah dimaafkan. Al jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau dibalas seperti perbuatanmu. Kalau kita memaafkan, kita sama Allah bakal apa? Dimaafkan. Dalam fikih, wis ini penutup, kelamaan. Nanti yang kelima insya Allah berikutnya. Dalam ilmu fikih ada yang namanya iqalah. Tahu iqalah? Ini fikih jual beli. Iqalah tahu? Iqalah itu produk yang diboikot itu loh. Oh bukan ya. Iqalah qalqala ya, yang mendal-mendal ya. Falaqo. Nah, gini, iqalah itu gini. Dalam ilmu fikih, orang boleh membatalkan jual beli dengan 3 syarat. Itu namanya khiyar. Entah pembelinya yang membatalkan pembeliannya atau penjualnya yang membatalkan penjualannya, transaksinya. Boleh dengan 3 syarat. Nomor 1, khiyar. Namanya khiyar makan. Selama penjual dan pembeli belum pisah, masih berada di tempat jual beli, maka tidak boleh dipeksa. Wes delok dicekeli lah kok gak tuku. Wah, ada yang model begitu pak. Atau sudah dibeli, dibayar, jeret, pembelinya belum pisah, penjualnya getun. Lagi tapi aku yo butuh. Terus sama pembeli, sama penjualnya, wes duitmu tak balik, no barangnya tak cukup maneh. Tidak boleh protes karena mereka belum pisah tempat. Yang kedua, khiyar syarat. Membatalkan jual beli karena membuat syarat. Syarat yang ini yo, engkau lek aku mulih, lah kok bojoku ngamuk, tak balik nih oleh. Nah ternyata penjualnya bilang, ya wes lek bojomu ngamuk, oleh dibalik nih. Sudah pulang ke rumah, bawa pancing, joran,
yang harganya itu 5.325.000. Istrinya tanya, tuku pancing mana? Mancing emosi, tuku terus, terus. Waduh, ngamuk. Dibungkus mana jorane? Cek. Kembali, Mas. Ngamuk. Macane ngamuk. Taruh. Selama dia punya syarat, maka penjualnya tidak boleh apa? Nolak. Khiyar syarat. Nomor 3, khiyar aib, boleh mengembalikan atau membatalkan transaksi karena di barang yang dibeli atau dijual terdapat aib. Misalkan HP, BH-nya bagus enggak? Bagus. Kok BH? Anda kalau jual beli HP insya Allah ngerti lah BH itu ya. BH-nya bagus. Berapa persen BH-nya? Oh sudah 95%. Oh ya bagus. BH itu baterai healthy. Jadi baterainya sehat porang maksudnya. Berapa porang gitu. Sudah dibilang bagus, ternyata ketika pulang dicas sampai penuh, digawe 2 jam mati. Wah ini aib ini. Boleh tidak dikembalikan? Boleh. Selain yang 3 ini, ada yang namanya iqolah. Iqolah itu apa? Secara tempat sudah pisah. Secara syarat dia dari awal tidak punya syarat. Aib, ternyata di barangnya juga tidak ada aib. Cuma si pembeli getun lapo yo duit sakmono kae kok sekedar tak gawe tuku HP misalkan. Coba tak gawe liyane luweh manfaat. Maka datang dia ke penjualnya, Mas, boleh ndak saya kembalikan? Saya kok sampai rumah getun, uang sebanyak itu kok saya pakai beli HP, padahal HP saya masih bisa dipakai. Boleh ndak dikembalikan? Penjual boleh nolak, boleh nerima. Kalau dia nerima, ya wes gak apa-apa Mas, kerelaan hati, itu namanya iqalah. Apa keutamaannya? Man aqala mu'minan aqalahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menerima iqalahnya orang beriman, nanti di hari kiamat dosanya dia sama Allah diiqalah. Artinya diiqalah dosanya apa? Dosanya sama Allah diampuni. Atau pembelinya yang tidak jadi penjualnya tidak jadi masalah. Wes kadung didol getun, duh lah iku peda tinggalane bapakku. Kok tak dol yo? Telepon sama yang beli, Mas, iku jane peda nu tinggalane bapakku Mas. Aku getun, oleh gak barangnya tak cukup mana duitnya tak balik nih. Kalau pembelinya rela hati dan tidak boleh dipaksa karena sudah pisah. Kalau pembelinya rela hati, itu namanya apa? Iqalah. Ya wes Mas, tak balik nih pedae, duitnya transferan balik. Itu nanti di hari kiamat dia sama Allah diampuni. Nah, maka dalam surah An-Nur ayat berapa? 22, salah satu sebab Allah mengampuni kita itu kalau kita memaafkan kesalahan orang lain. Semakin besar kesalahannya, semakin besar ampunan yang kita dapatkan. Yang terakhir, saya sebutkan judulnya saja. Apa yang insya Allah bisa menjadikan dosa kita oleh Allah diampuni? Jangan lupa, salah satu ampunan dosa itu dengan amal soleh secara umum. Jadi kalau panjenengan melakukan amal soleh, itu panjenengan dapat 2. Nomor 1, pahala panjenengan dapat. Nomor 2, ampunan dosa panjenengan juga dapat. Maka dengan itu jamaah, ayo bismillah, kita perbanyak melakukan perkara-perkara yang bisa mengampuni dosa, dengan harapan apa? Pas nanti kita meninggal dunia, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa kita sudah diampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah nanti sebelum diumumkan panitia, saya umumkan sendiri. Jumatan saya di sini, sore habis Jumat ba'dal asar juga di sini, terus nanti Ramadan juga di sini, terus di sini boy. Wis pokok alamin jerone ati boy. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.